Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Pada materi kali ini, kita akan membahas satu teks, yaitu teks eksplanasi. Kalian pasti pernah melihat peristiwa-peristiwa berikut. Apa sih peristiwa yang terjadi dalam gambar tersebut? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Bagaimana cara menanggulangi peristiwa tersebut agar tidak terjadi lagi? Lalu, apa hubungan peristiwa-peristiwa tersebut dengan teks eksplanasi? Mari kita bahas bersama. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu secara tuntas. Teks eksplanasi, teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam atau sosial bisa terjadi. Contohnya, bagaimana proses terjadinya gempa atau bagaimana proses terjadinya hujan. Lalu, apa sih ciri-ciri dari teks eksplanasi? 1. Memaparkan atau menjelaskan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. 2. Fenomena dapat berupa fenomena alam atau fenomena sosial. 3. Memuat penjelasan yang bersifat ilmiah dan sistematis. 4. Memaparkan urutan kejadian tentang bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Selanjutnya, bagaimana sih struktur pada teks eksplanasi? Maka, struktur pada teks eksplanasi terdiri dari 1. Identifikasi fenomena, 2. Proses kejadian, 3. Ulasan. Mari kita bahas satu persatu struktur berikut ini. 1. Identifikasi fenomena merupakan bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat terkait dengan proses kejadian alam atau sosial. 2. Proses kejadian merupakan bagian yang merinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Pada bagian ini akan muncullah pertanyaan bagaimana dan mengapa. Perincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan menghasilkan uraian yang tersusun secara kronologis. Sedangkan perincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan menghasilkan uraian yang tersusun secara kausalitas atau sebab akibat. 3. Ulasan. Ulasan berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi yang berjudul Terjadinya Musibah Banjir Bandang. Di sini terdapat struktur identifikasi fenomena, yaitu menjelaskan fenomena tentang banjir bandang. Lalu ada proses kejadian bagaimana banjir bandang bisa terjadi, hingga ada ulasan berupa kesimpulannya. Selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas mengenai struktur, maka kita akan membahas juga tentang bagaimana sih kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi. Kebahasaan pada teks eksplanasi yaitu ada 1. Konjungsi, 2. Kata ganti, 3. Kata kerja pasif, 4. Kata teknis. Mari kita bahas satu persatu kebahasaan berikut ini. 1. Konjungsi. 1. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung.
sementara kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Sehingga konjungsi kausalitas bisa dimaknai sebagai kata hubung yang menandakan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas ada kata sebab, karena, maka, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu. Mari perhatikan contoh pada kalimat berikut yang menggunakan konjungsi kausalitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak pernah ada peristiwa-peristiwa alam lain. Pada kalimat ini, konjungsi kausalitasnya adalah kata oleh karena itu. 2. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau urutan peristiwa. Konjungsi kronologis contohnya kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, ketika, saat, sebelum, setelah, lalu, pada akhirnya. Mari kita perhatikan kalimat berikut yang menggunakan konjungsi kronologis. Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air laut. Pada kalimat ini, jelas ya, konjungsi kronologisnya adalah kata kemudian. Selanjutnya, 2. Kata ganti. Kata ganti yang digunakan pada teks eksplanasi adalah kata ganti non-persona. Kata ganti non-persona adalah kata ganti yang dipakai mengacu kepada benda, bukan orang. Mengapa kata ganti yang digunakan pada teks eksplanasi adalah kata ganti non-persona? Bukan kata ganti persona atau orang seperti ia, dia, mereka. Alasannya yaitu karena teks eksplanasi pada dasarnya tidak menjelaskan individu, tetapi berusaha mengungkapkan peristiwa atau suatu gejala alam. Sehingga kata ganti yang digunakan adalah kata ganti non-persona. Jadi adik-adik dapat diingat ya, kata ganti pada teks eksplanasi adalah kata ganti non-persona. Contohnya kata ini, itu, hujan, gerhana, pelangi, dan masih banyak contoh kata ganti non-persona lainnya. Berikutnya, yang ketiga, kata kerja pasif. Ciri kata kerja pasif yaitu menggunakan awalan di dan ter. Contohnya, kata kerja pasif adalah kata dimulai, didengar, dilihat, ditangkap, terlihat, terwujud, dan masih banyak contoh kata kerja pasifnya yang menggunakan awalan di dan ter. Mari perhatikan contoh pada kalimat berikut. Pelakunya sudah ditangkap oleh polisi kemarin. Jelas di sini ada kata kerja pasifnya yaitu kata ditangkap. Kemudian yang keempat, kata teknis. Kata teknis adalah sebuah kata atau istilah yang biasanya digunakan dalam teks eksplanasi. Misalnya, teks eksplanasi itu tentang proses terjadinya pelangi, maka akan ada kata-kata teknis atau istilah-istilah yang digunakan adalah kata spektrum, pembiasan, gelombang, atau hujan. Jadi, kata teknis itu sama artinya dengan sebuah istilah. Demikian pembahasan kita tentang teks eksplanasi di kelas 8. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih.